Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Adi Setiawan dengan NPM 2201010151 ingin mempresentasikan terkait dengan sistem implementasi EHRM. Yang pertama itu model konseptual. Menurut Pak Anas dan kawan-kawan pada tahun 2012, karena implementasi sistem EHRM adalah hal fenomena baru, maka kajian di era ini masih terus bermunculan. Itulah sebabnya didasarkan pada studi melalui literatur yang tersedia dan meminjamkan banyak dari berbagai disiplin ilmu lain seperti sistem informasi, budaya, dan perilaku organisasi, komunikasi organisasi, serta pengelolaan sumber daya manusia. Implementasi sistem NHRM dalam organisasi mempunyai tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu analisis infrastruktur, kemudian proses-proses bisnis dalam perusahaan, kemudian implementasi, selanjutnya implementasi dan pelatihan, dan yang terakhir yaitu perawatan. Berikut adalah tabel tingkatan implementasi sistem EHRM. Terkait dengan tingkatan sistem implementasi sistem EHRM, bagi menjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama tingkat sistem IHRM, ada internasional, interaksional, dan transformasional. Kemudian faktor-faktor teknologi informasi ada dua, yaitu infrastruktur dan ketenangan. Kemudian faktor-faktor pegawai yaitu kecerdasan teknologi informasi, pandangan penggunaan kemudahan sistem, dan pandangan penggunaan sistem. Kemudian faktor-faktor komunikasi organisasi ada dua, yaitu kompleks dan kompleksitas. Kemudian manfaat sistem sistem EHRM yaitu ada perbaikan kinerja dan pemeroleh strategi. Selanjutnya yaitu modal EHRM. Model EHRM menurut Truel tahun 2004 mengandung elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh-pengaruh yang berasal dari agen-agen internasional yang meliputi manajemen, klinik, dan puncak, yaitu para pegawai dan dewan pegawai. Kemudian strategi dan kebijakan awal SDM yang mencakup pendekatan iklan, pendekatan pasar, dan pendekatan birokrasi. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan dibangunnya EHRM yang mencakup meningkatkan efisiensi dan proses-proses administrasi, memperbaiki layanan klien, dan meningkatkan peranan strategi informasi. Keempat yaitu tipe EHRM yang meliputi EHRM operasional, relasional, dan transformasional. Kemudian yang kelima itu keluaran EHRM yang meliputi komitmen, kompeten, kongruen atau sama dan sebangun, serta efektivitas biaya. Kemudian yang keenam yaitu faktor lingkungan yang berpengaruh, yaitu kompetisi, perkembangan teknologi, state of the art SDM, pasar kerja, perkembangan masyarakat, dan regulasi pemerintah. Selanjutnya itu sedang sikap terhadap HRM menurut Dotsby dan Salwana pada tahun 2012 dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu yang pertama pengalaman terhadap teknologi informasi, meliputi pengalaman kemudahan penggunaan, kegunaan, kualitas, dan keluaran dan pendukung penggunaan. Kemudian yang kedua yaitu peranan SDM yang disukai, meliputi pegawai unggul, agen perubahan, ahli administrasi, dan partner strategis. Kemudian yang ketiga itu variabel-variabel kendali yang meliputi pengalaman kerja, lama kerja, pengetahuan tentang teknologi informasi, umur, jenis kelamin, tipe pekerjaan, dan cabang organisasi. Dalam risetnya, menemukan tujuan-tujuan penggunaan EHRM bagi perusahaan yang teliti ialah yang pertama, untuk mengglobalkan perusahaan atau standarisasi atau menyelesaikan kegiatan dan proses SDM. Kemudian untuk meningkatkan orientasi strategis SDM. Yang ketiga untuk meningkatkan orientasi klien internal dan pengiriman layanan. Keempat yaitu meningkatkan efisien administrasi atau mencapai penggunaan biaya. Selanjutnya yaitu modal faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan efisien sistem IHRM. Bagian pertama dari model adalah karakteristik media komunikasi. Bagian ini menyatakan bahwa IHRM menggunakan berbagai jenis media untuk mengkomunikasikan informasi SDM. Kemudian bagian kedua dan terakhir dari model ini adalah karakteristik pesan yang digunakan oleh sistem IHRM. Stone dan Lucas Wexky 2009 dalam
Gonzalez dan K 2001 mengklaim bahwa sistem IHRM mengubah karakteristik pesan. Salah satu karakteristik ini yang mungkin mempengaruhi pemahaman dan sikap penerima adalah personalisasi pesan. Untuk alasan ini, perusahaan harus menggunakan pesan yang dipersonalisasi memiliki dampak positif pada pemahaman dan sikap karyawan. Kemudian satu lagi karakteristik yang mungkin dipengaruhi oleh sistem EHRM adalah kekayaan informasi. Pesan yang diberikan mungkin tidak jelas diberikan melalui email. Oleh karena itu, perusahaan harus memasang untuk memiliki komunikasi dua arah dengan karyawan. Salah satunya yaitu EHRM memastikan kekayaan informasi adalah dengan menggunakan konvensi video. Kemudian tahapan proses penelitian. Dalam penelitian ini digunakan perusahaan besar dengan jumlah karyawan di atas 100 dan berskala internasional yang berlokasi di Swedia dengan cara mengirimkan email ke perusahaan yang diakui secara internasional dengan kantor di Swedia, Polandia, dan Belanda. Pada tahap selanjutnya, peneliti mengirimkan email ke perusahaan multinasional yang meminta untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menggunakan email standar dengan berbagai modifikasi kecil tergantung tentang perusahaan yang diminati. Dalam pesan tersebut, peneliti meminta wawancara pribadi di lokasi perusahaan karena peneliti ingin orang yang diwawancarai berada di lingkungan alam mereka dengan pertimbangan akan membuat mereka merasa nyaman dan merangsang jawaban yang lebih jujur. Kemudian analisis data. Menganalisis data kualitatif melibatkan memahami konten yang dikumpulkan dalam data proses pengumpulan. Para peneliti harus memastikan bahasa jawaban atas pertanyaan tujuan peneliti yang dapat diperoleh dengan analisis. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah pertama dalam proses analisis data, peneliti harus mengatur datanya dalam acara yang dapat dengan mudah dikelola di tahap selanjutnya. Karena itu, peneliti mengatur data yang sudah dikumpulkan dari wawancara dalam sebuah tabel dengan fitur yang paling penting. Kedua, peneliti berpikir bahwa ia meringkas dengan jelas semua hasil dari pembuatannya, lebih mudah untuk memperhatikan pola. Ketiga, itu dilakukan analisis eksplorasi. Keempat, data disajikan secara deskriptif. Kemudian keluaran EHRM. Keluaran-keluaran IHRM yang dihasilkan dari penelitian ialah yang pertama hemat biaya, pertumbuhan komunitas karyawan, budaya lebih terbuka dan terbuka, pasar tenaga kerja internal yang fleksibel, untuk dukungan administrasi bagi manajer ini, kemudian untuk departemen SDM mengurangi beban kerja administratif, yang ketujuh yaitu sistem SDM elektronik menjadi merek internal global, yang kesembilan yaitu EHRM online sebagai sumber utama untuk SDM klien tinggi, kesembilan kepuasan layanan SDM semakin tinggi, kesepuluh kembalinya nilai investasi atau return of investment kemudian dalam jangka panjang. Kemudian yang ke-11 itu mengurangi biaya operasional. Kemudian iklim organisasi berubah, lebih banyak fleksibel, keseimbangan yang lebih baik kerja dan kehidupan pribadi. 13 yaitu komunikasi ditingkatkan, selanjutnya dukungan pengambilan resiko dan inovasi, menegakkan fleksibilitas lebih dari birokrasi, kepuasan klien sangat meningkat, terus pengerjaan SDM dapat dilakukan secara swalayan, kemudian meningkatkan kepuasan karyawan, dan yang terakhir meningkatkan layanan SDM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.